wa tawasau bis sabar. Saling menasehati tentang kesabaran. Begini, apa sih arti sabar? Karena sabar itu sering kita salah artikan. Sabar itu seringkali kita beri nasihat kepada orang-orang yang terkena musibah. Ada keluarganya meninggal, sabar ya. Kecelakaan, jatuh, sabar ya. Apalagi kena jambret, kemalingan, sabar ya. Di PHK dari tempat kerja, sabar ya. Emang apa itu sabar? Sabar itu maknanya menahan diri untuk menahan diri untuk tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, yang besar kemungkinan untuk jauh dari Allah, orang yang lagi senang apa orang lagi susah? Saya ulang ya. Sabar itu menahan diri untuk tetap dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah, orang yang kemungkinannya lebih besar untuk jauh dari Allah, orang yang lagi senang atau susah? Yang kemungkinannya besar jauh dari Allah. Orang lagi senang, orang lagi susah itu, dia ahli maksiat misalnya, terus tiba-tiba susah hidupnya, dia jadi sholat. Dia jadi sholat gara-gara susah. Dulu waktu gajinya besar, dia nggak pernah sholat duha. Begitu di PHK, sholat duha dia. Nah, dulu usahanya masih maju, jangankan baca waqiah, baca qul huwallahu ahad aja hanya di dalam sholat. Begitu usahanya bangkrut, sibuk dia mengamalkan surah waqiah. Habis maghrib dan habis subuh, itu waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadhib. Orang yang susah itu lebih besar kemungkinan dia dekat dengan Allah. Justru yang harus kita beri nasihat sabar adalah orang yang senang. Karena kerap kali kesenangan itu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak pernah melakukan. Misalnya diundang acara syukuran lahiran anak, yang sabar ya. Kan kita nggak pernah. Syukuran misalnya kantor baru, usaha baru, kita diundang ke rukonya, peresmian usaha. Yang sabar Pak ya. Kan dia jadi bingung. Sabar apaan Ustaz? Justru benar itu nasihat sabar. Karena jangan sampai kekayaanmu, kemudahanmu, usahamu, rezekimu, pangkatmu membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sekarang kita cross check di dalam Al-Qur'an. Yang kebanyakan jauh dari Allah itu yang hidupnya susah atau yang hidupnya senang? Di dalam Quran. Yang hidupnya senang, Firaun, Qarun, dan raja-raja lainnya. Itu semuanya senang, membuat mereka lupa kepada Allah. Yang susah justru menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad diburu oleh kaumnya, mau dibunuh. Nabi Isa bahkan sudah dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa dikejar, sampai lari membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar. Hampir setiap kesulitan itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi yang layak diberi nasihat sabar, orang yang susah atau orang yang senang? Orang yang senang. Karena orang susah nggak usah dinasihatin, dia pasti dekat sama Allah.